Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai, doa selesai. Nah, apa kabarnya hari ini anak-anak? Hari ini kita juga masih belajar daring. Semoga kita selama pandemi ini dalam keadaan sehat selalu, jauh semua dari segala penyakit dan segala apalagi ya COVID pada sekarang ini. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai materi kimia, yaitu mengenai reaksi redoks. Jadi di sini ada sedikit Ibu kasih penjelasan mengenai reaksi redoks. Mari kita perhatikan sama-sama ya anak-anak. Hai adik-adik, kita ketemu lagi ya. Masih tetap semangat kan? Nah, kali ini kita akan bahas tentang konsep reaksi redoks. Ngapain sih kita belajar reaksi redoks? Nah, alasannya yang pertama, reaksi redoks itu banyak sekali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya pembakaran, perkaratan, itu adalah reaksi redoks. Yang kedua, materi redoks itu keluar di UN dan di SBMPTN. Nah, jadi jelas ya adik-adik, materi ini sangat penting kita pelajari. Aturan pertama, bilangan oksidasi atom dalam unsur bebas adalah 0. Unsur bebas itu bisa berupa monoatomik. Mono itu satu kan ya. Nah, berarti tersusun dari satu atom. Contohnya Fe, C, Cu, dan lain-lain. Nah, yang kedua, unsur bebas bisa diatomik. Di itu berarti 2 ya. Nah, berarti tersusun dari 2 atom sejenis. Contohnya O2, F2, Cl2, dan lain-lain. Kemudian poliatomik. Poli berarti banyak ya adik-adik. Nah, poliatomik berarti tersusun dari lebih dari 2 atom. Contohnya S8, P4, dan lain-lain. Nah, contoh penentuan bilangan oksidasinya gini. Misal, berapa sih bilangan oksidasi AU? Nah, dia kan unsur bebas, berarti bilangan oksidasinya 0. Cl2, unsur bebas juga 0. P4, 0 juga. Gitu ya. Aturan kedua, bilangan oksidasi atom fluorin atau F dalam senyawanya adalah -1. Maksudnya dalam senyawanya di sini adalah atom F berikatan dengan atom yang lain. Contohnya misalnya F2O. Nah, biloks F di sini adalah -1. Bukan -2 ya adik-adik. Ingat, bilangan oksidasi itu untuk satu atom. Nah, contoh lain HF. Nah, bilangan oksidasi F di sini adalah -1. Aturan ketiga, bilangan oksidasi atom logam dalam senyawanya selalu bertanda positif. Nah, adik-adik hafalkan, untuk unsur-unsur logam golongan 1A, dekingnya gini. Lina kawin, rubi CS, frustasi, dalam senyawanya selalu mempunyai biloks positif 1. Kemudian golongan 2A. Dekingnya beli mangga, cari sirsak, bawa rambutan. Dalam senyawanya mempunyai biloks positif 2. Nah, yang lain misalnya aluminium. Dalam senyawanya positif 3 biloksnya. Ag, perak ya, itu bilangan oksidasinya positif 1, Zn positif 2. Kalau Cu bisa positif 1 atau positif 2. Sedangkan Fe bisa positif 2 atau positif 3 dan lain-lain. Contohnya gini, misal ada senyawa Al2SO4 3 kali. Nah, ditanya berapa biloks Al? Nah, pakai aturan ketiga, Al dalam senyawanya pasti positif 3. Gitu ya. Nah, contoh lagi, MgOH2 kali. Berapa biloks Mg? Pakai aturan ketiga lagi, biloks Mg dalam senyawanya positif 2. Aturan keempat, bilangan oksidasi atom hidrogen dalam senyawanya positif 1. Tapi ada pengecualian. Dalam hidrida logam, bilangan oksidasi H itu -1. Apa sih hidrida logam? Coba dari namanya aja, hidrida logam, hidrogen logam. Ya, berarti hidrida logam itu adalah senyawa yang tersusun dari hidrogen dengan logam.
ya. Nah, biar gampang nih adik-adik membedakan mana logam dan non-logam, pakai deking aja. Umumnya berarti kebanyakan ya. Umumnya logam itu namanya berakhiran Contohnya, misalkan natrium, aluminium, ferum, aurum, dan sebagainya. Ya. Nah, contohnya air H2O. Kita lihat hidrogennya berikatan sama oksigen, berarti bukan hidrida logam. Berarti bilox H di sini adalah positif 1. Yang kedua, NaH. Nah, hanya berikatan sama siapa? Natrium, logam ya. Berarti ini hidrida logam. Nah, bilox H itu -1. Aturan kelima, bilangan oksidasi atom O dalam senyawanya adalah -2. Kecuali yang pertama, dalam F2O bilangan oksidasinya adalah positif 2. Nah, kenapa sih positif 2? Ini sebetulnya bisa dijelaskan adik-adik dari yang awal tadi kita bahas dengan membandingkan harga keelektronegatifan. Nah, kita gambarkan strukturnya ya. F, O, F. Nah, O dengan F itu F yang lebih besar keelektronegatifanya. Ingat, F itu adalah unsur yang paling elektronegatif. Nah, sehingga elektron ikatan ini lebih ketarik ke F. Nah, F-nya jadi -1, O-nya jadi +1. Ini juga sama, elektron ikatan ini ketariknya ke F. O-nya +1, F-nya -1. Nah, sehingga bilox F-nya -1. Ingat aturan kedua ya, F selalu -1 biloxnya dalam senyawa. Nah, O-nya baru +2. Nah, dari situ adik-adik ya. Nah, pengecualian yang kedua, dalam senyawa peroksida, bilangan oksidasi O itu -1. Nah, apa sih senyawa peroksida? Senyawa peroksida itu adalah senyawa yang oksigennya ada dalam bentuk O2, 2-. Ya, contohnya H2O2. Ini kalau kita pecah ya, jadi 2H+ sama O2, 2-. Tuh, berarti ini senyawa peroksida. Ya, contoh lain, Na2O2. Ini kalau kita pecah jadi 2Na+ dan O2, 2-. Ya. Nah, ini peroksida. Ya, ingat dalam senyawa peroksida bilangan oksidasi O itu -1. Nah, contohnya FeSO4. Berapa bilox O di situ? Nah, normal aja -2 ya, karena bukan F2O dan bukan senyawa peroksida. Kemudian F2O. Nah, ini pengecualian. Bilox O-nya berarti positif 2. H2O2. Peroksida ya. Berarti bilangan oksidasi O di situ adalah -1. Baik adik-adik, tadi kita udah bahas aturan penentuan bilox nomor 1 sampai nomor 5. Nah, di video berikutnya kita akan bahas aturan nomor 6 sampai nomor 8 dan contoh soalnya.